Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integral dengan Riemann atau untuk menghitung luas daerah. Integral dengan Riemann biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Kalau kita lihat pada suatu kurva di mana kita lihat di gambar ini adalah fx dan pembatasnya adalah x. Kita disuruh untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh X pada rentang A sampai B. Untuk menghitung luas daerahnya, kita bisa dengan menggunakan pendekatan persegi panjang, atau luas daerah ini kita partisi-partisi atau dibagi-bagi menjadi n bagian yang biasanya disebut dengan partisi ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini kita partisi menjadi 5 bagian yang sama rata. Sehingga ingat, yang pertama ini adalah pendekatan. Jadi dari jumlah ini itu adalah pendekatan. Nah, untuk menghitung luas daerahnya kita bisa menjumlahkan dari persegi panjang pertama, kedua, tiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita bisa menghitungnya dengan rumus persegi panjang, di mana rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Di sini kita ketahui lebarnya saya lambangkan menjadi delta x. Kemudian delta x ini didapat dari mana? Delta x didapat dari rentang A sampai B. Kemudian karena kita mengetahui panjangnya A sampai B, untuk membagi bagian yang sama rata, maka kita bagi mau dijadikan berapa partisi. Misalkan saya di sini dibagi menjadi 5 partisi, sehingga dibagi n atau 5. B min A dibagi 5 misalkan, sehingga saya lambangkan di sini B min A per n. Nah, kemudian yang di sini di panjang pertama, kalau kita lihat untuk menghitung luas daerahnya pada area 1 ini adalah X1, kita lambangkan X1. Kemudian berapa tingginya? Nah, kita cari yang tingginya daerah sini atau mewakili, ini adalah mewakili. Jadi untuk melihat tingginya kita masukkan fx1. Ini adalah tingginya, masukkan ke dalam fungsi. Kita ketahui x1 nya sudah diketahui. Kemudian fx1 nya berarti tinggal masukkan dari x1 nya ke fungsinya, sehingga kita dapatkan tinggi. Nah, luasnya berapa? Luas persegi panjang, panjang kali lebar, kita tinggal mengalikan. Kemudian yang kedua sama juga caranya, ketiga sampai kelima, sehingga nanti luas daerahnya sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 tambah luas 4 dan tambah luas 5. Sehingga karena luas 1 ini rumusnya adalah fx1 dikali delta x, atau lebarnya ini ya, lebar kali panjang, sehingga didapatkanlah rumus seperti ini. L sama dengan fx1 kali delta x ditambah fx2 kali delta x sampai fxi kali delta x, misalkan sampai i berapa gitu. Kemudian kita bisa memfaktorkannya, karena sama-sama dikali delta x, maka luasnya sama dengan dalam kurung fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4 tambah fx5 dalam kurung, kemudian dikali delta x, itu sama saja. Sehingga kita bisa menggunakan sigma, rumus sigma seperti yang saya bahas pada bahasan sebelumnya. L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4. Oh sorry, ini mestinya 5 ya. Ini mestinya sampai 5. fxi delta x. Atau kita bisa ganti dengan untuk n parsial. Artinya parsial, kita mau membagi beberapa Riemann, entah 10,
100 itu. Jadi kita bisa lambangkan dengan L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N fxi delta X. Contoh pada gambar pertama kita lihat adalah luas daerah pada fx yang dibatasi X dan pada rentang A sampai B. Kalau kita misalkan dibagi A sampai B dibagi 5, ingat ya, setiap luas daerah 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah menghampiri, bukan nilai yang sebenarnya. Kemudian kalau kita buat gambar yang kedua dan persegi panjangnya atau A sampai B dibagi menjadi 23 bagian, sehingga kalau dari gambar ini dapat kita lihat mana yang lebih mendekati nilainya, apakah gambar pertama atau gambar kedua. Di sini dapat kita lihat dari gambar pertama ini adalah ada kotak seperti segitiga, ini adalah errornya, sehingga dari gambar pertama dan jumlah remainnya dibagi menjadi 5, ini errornya lebih tinggi daripada errornya yang remainnya lebih besar ya, karena ini hampir mendekati nilai fx karena kita menghitung luas daerah persegi panjang. Maka dapat disimpulkan atau dari rumus yang sebelumnya, L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N fxi delta X. Semakin banyak N-nya atau semakin banyak pembagiannya, maka semakin mendekati nilai yang sesungguhnya, sehingga saya tulis N sama dengan tak hingga. Artinya dengan N tak hingga maka ini adalah nilai yang sesungguhnya, atau bisa disamakan dengan integral tertentu. Nah, sebenarnya ini adalah yang dikatakan integral tertentu. Jadi kita menghitung luas daerah dari rentang A sampai B. Latihan soal. Suatu fungsi fx sama dengan x pada interval x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Hitunglah luas daerah dengan jumlah remain sama dengan 4. Ini adalah perhitungan pertama. Kemudian hitunglah luas daerah dengan jumlah remain sama dengan 8. Kemudian dari kedua perhitungan itu mana yang paling mendekati nilai yang sebenarnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan jangan lupa klik like dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian menjadi yang